Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini bahasan kita yaitu fungsi inverse. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu fungsi komposisi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan fungsi inverse. Lihat di sini, misalkan terdapat fungsi f memetakan x ke fx seperti yang pada diagram berikut. Jadi fungsi f x ini dipetakan ke fx ya, dipetakan ke fx dan kebalikan dari fx ini ke x ya, kebalikannya. Maka kalau fungsi f tadi tentu kebalikannya adalah inverse ya, inverse dari fungsi f ini. Nah, di sini inverse dari fungsi f ditulis sebagai f inverse ya, f is inverse. Jadi kebalikan dari x ke fx terus fx ke x, kebalikannya. Kemudian sebuah fungsi f ini mempunyai fungsi inverse atau kebalikan f inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Nah, maksudnya di sini adalah dia memetakan hanya satu ya, x hanya ke fx satu saja, tidak bisa x misal ada lagi ke misal lagi ada ke gx. Tidak ya, dia hanya memetakan satu-satu. Jadi x ke fx satu saja, tidak ada lagi x ke gx atau yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas pada soal berikut ini. Perhatikan baik-baik. Di sini soal yang pertama, diketahui fx ya, fx sama dengan 3x ditambah 4. Kemudian tentukan f inverse ya, f inverse x dan f inverse min 5. Yang pertama f inverse x, yang kedua f inverse min 5. Setelah ketemu f inverse-nya, x-nya ditukar menjadi angka min 5. Kita lihat caranya untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita misalkan fx ini dengan y. Ya, dengan y. Sehingga fx ini kalau kita gantikan dengan y, fx ini tadi 3x ditambah 4. Yang ini ya. Terus kalau kita gantikan y, fx gantikan y, maka sama dengan 3x tambah 4. Kita hanya menukarkan saja fx dengan y. Kemudian 3x tambah 4 ini kita balikan saja ya. 3x tambah 4 di sebelah kiri, ruas kiri, y-nya pindahkan sebelah kanan, tetap sama. Bentuk saja, tempat aja yang berbeda tapi hasilnya masih sama. Kemudian 3x, sehingga 3x yang ini 3x, y 4 di sebelah kiri positif, ruas kiri positif, pindah kanan menjadi negatif. Maka 3x sama dengan y dikurang 4. Maka x sama dengan y dikurang 4 tentunya dibagi dengan 3/3. Ini sudah x sama dengan y kurang 4/3. Maka setelah seperti ini, kita tinggal gantikan saja f inverse-nya. Maka f inverse-nya ya sama dengan ini tadi y, gantikan saja dengan x dikurang 4/3. Maka inilah fungsi f inverse x ya, yang pertama. Nah, kemudian ini mudah kan? Nah, kemudian setelah itu bagaimana f inverse min 5? Nah, kita lihat
F inverse min 5. Ini yang dicari. Nah, tadi ini sudah kita ketemukan F inverse X sama dengan X dikurang 4 dari sini. Terus maka F inverse X yang ini maka kita tukar atau gantikan min 5 ke X. Jadi hasilnya adalah F inverse min 5 sama dengan X ini gantikan dengan min 5. Maka min 5 dikurang 4. Maka min 5 dikurang 4 sama dengan min 9 dibagi 3/3. Maka X sama dengan adalah min 3. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, itu adalah untuk F inverse min 5. Ini adalah jawaban yang soal yang pertama. Baik, kita akan lihat lagi pada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1, sedangkan gx sama dengan x ditambah 2. Pertanyaannya adalah tentukan yang A f inverse x, yang kedua g inverse x, yang ketiga f inverse 3, yang ke D G inverse min 6. Nah, ini pertanyaan atau soal yang ditanya dari fungsi fx dan gx. Baik, kita akan selesaikan satu persatu. Ini adalah fx-nya dan gx-nya. Nah, kita akan selesai soal yang pertama. Di sini tadi adalah F inverse X sama dengan titik-titik ini yang dicari. Nah, langkahnya tadi adalah kita pertama misalkan apa yang dimisalkan? Misalkan Fx Fx itu sama dengan Y. Maka Fx ini Fx kita buat ulang soalnya 2x dikurang 1. Kalau kita gantikan y sama dengan f diganti y 2x dikurang 1. Nah, setelah ini maka kita lihat lagi. Kalau ini kita pindah ruaskan, pindah ruas, maka ini menjadi atau ini kita pindah ruas 2x dikurang 1 sama dengan y. Sama ya. Hanya pindah ruas kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maka di sini 2x sama dengan y yang ini. Ini satu sebelah kiri bernilai negatif, pindah kanan menjadi positif. Jadi y tambah 1. Y tambah 1 ya. Seterusnya maka X sama dengan Y ditambah 1/2 yang ini. Maka X sama dengan Y tambah 1/2. Maka pertanyaannya F inverse X, maka tinggal digantikan saja. Kita gantikan F inverse X sama dengan Y digantikan X ditambah 1/2. Gitu. Mudah kan? Nah, ini yang pertama atau yang A. Kemudian kita lanjutkan lagi yang B. Yang B tadi soalnya adalah yang B G inverse X sama dengan titik-titik itu ya. Caranya sama dengan yang pertama atau A. Kita misalkan Fx ini sama dengan Y. Fx ini sama dengan Y. Maka bukan Fx ya, maaf. Gx ya, Gx sama dengan Y. Maka di sini
Gx bersama dengan berapa? Ini X ditambah 4. Nah, X tambah 4 ini, maka Gx ini kita gantikan Y. Maka sama dengan X ditambah 4. Terus, setelah seperti ini, maka kita pindahkan X ditambah 4 sama dengan Y. Pindah tempat saja. Tidak merubah hasilnya. Ya. Terus, maka X saja sama dengan Y. Ini 4 sebelah kiri. Bernilai positif, pindah kanan menjadi negatif. Maka X sama dengan Y dikurang 4. Y kurang 4 ya. Langsung ya. Jadi maka G inverse ya, maka di sini G inverse X sama dengan Y ini gantikan X kurang 4. Maka G inverse X sama dengan X dikurang 4. Gitu. Mudah kan? Nah, itu untuk G inverse X-nya. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi apabila F inverse 3. Soalnya ya, F inverse 3. Yang C kita selesaikan. Yang C sama dengan F inverse 3 sama dengan titik. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa F inverse X itu dari soal yang A itu kita ketemunya adalah X ditambah 1 per 2. Ini dari soal yang A. Ini dari soal A. Nah, gitu. Yang tadi ya. Seterusnya, setelah dapat ini, X tambah 1 per 2, maka F inverse 3 sama dengan, tinggal gantikan X ini dengan 3. Maka 3 ditambah 1 per 2. Maka sama dengan 3 tambah 1 adalah 4. Per 2, maka 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 untuk F inverse 3. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita selesaikan lagi yang D. Yang D yaitu G inverse X. Ya, G inverse 6 ya. Angka 6. G inverse 6. Ya. Sama dengan titik. Nah, balik lagi. G inverse X. Kita sudah temukan bahwa G inverse X tadi adalah X dikurang 4. Dari mana X kurang 4 ini? Dari jawaban yang B. Ya, yang B. Ini dari yang B. Seterusnya untuk G inverse 6 yang ini, maka sama dengan X ini kita gantikan dengan 6. 6 dikurang 4. Maka 6 kurang 4 adalah 2. Ya. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, 6 dikurang 4. G inverse min 6 ya, min 6. Maaf, min 6. Kalau min 6 berarti di sini min 6 berarti min 10. Berarti di sini min 10 gitu. Yang di G inverse min 6 ya. Maka hasilnya adalah min 10. Gitu. Mudah kan? Nah, ini mudah.
Namun kalau masih ragu dan bingung, silakan buat pertanyaan ataupun silakan ditanya di kolom komentar. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.